Halo teman-teman mahasiswa, kembali bertemu dengan saya dan juga Kak Randy di kelas online mata kuliah Sosial Marketing. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang strategi sosial marketing, di mana kita akan belajar tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan di dalam kita mempersiapkan kegiatan sosial marketing. Dalam kegiatan sosial marketing ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan supaya kegiatan sosial marketing nantinya dapat berjalan dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan sosial marketing dengan menggunakan metode SOSTAC, SOSTAC. Kita akan langsung saja pada materi kita. Nah, dalam merancang sebuah proses sosial marketing, ada 5 tahapan proses. Yang pertama, dari John Hopkins. Yang pertama, analisis permasalahan. Dan yang kedua, rancangan. Yang ketiga, pengembangan program, pretesting dan produksi. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Yang kelima, evaluasi dan perencanaan kembali. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, analisis permasalahan. Nah, di sini di dalam menyusun sebuah strategi sosial marketing, alangkah baiknya teman-teman melakukan analisis terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan, program pemasaran sosial yang akan dilakukan, dan siapa saja target audiensnya. Di sini teman-teman dapat menerangkan dengan terperinci program yang dilakukan sebelum proses perancangan dimulai. Yang kedua adalah rancangan. Bagaimana teman-teman menentukan social marketing mix, yaitu 4P. Yang pertama, produk, price, place, dan promotion. Kemudian teman-teman juga bisa ditambah dengan personal dan presentation dan proses. Yang ketiga adalah pengembangan program, pretesting, dan produksi. Nah, di sini teman-teman dapat menciptakan strategi, tentukan setiap tahap dari program komunikasi, dan tentukan isi pesan atau saluran yang ditentukan sebelumnya. Bagaimana teman-teman menindaklanjuti dari rancangan yang sudah ada di poin kedua tadi, membuat detail dari social marketing mix, dan menguji coba pada sasaran yang akan dituju. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Bagaimana teman-teman mengimplementasikannya ke dalam sebuah program tindakan dan mengontrol kegiatan tersebut ketika teman-teman sudah menjalankan. Di sini teman-teman sendiri yang memonitoring setiap kegiatan dan proses tahapan yang terjadi ketika program tersebut sudah dijalankan. Dan proses yang kelima adalah evaluasi dan perencanaan kembali. Di sini yang pertama, teman-teman mengidentifikasi dan menerapkan berbagai proses pelaksanaan yang sudah berjalan dari tahap 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman bisa mengetahui apa saja kendala, hambatan yang terjadi. Kemudian teman-teman bisa menentukan apakah jadwal dan biaya sudah sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan proyek yang dibutuhkan, atau dapat mengukur perubahan pengetahuan perilaku yang terjadi atau yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ teman-teman bisa merancang kembali sesuai dengan tujuan dan target yang teman-teman inginkan. Dalam kegiatan sosial marketing, kita memerlukan yang namanya marketing communication plan, yaitu bagaimana kita merencanakan komunikasi pemasaran. PR Summit menggunakan metode yaitu SOSTAC, SOSTAC, yaitu Situation Analysis, Objektif, Strategi, Taktik, Action, dan Kontrol. Selain SOSTAC itu juga kita membutuhkan yang namanya 3Ms, yaitu Mens, Money, dan Minutes. Kita akan membahas apa sih SOSTAC itu. S yang pertama adalah situation. Apa itu situation? Situation adalah kondisi lingkungan sosial kita,
Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sosial kita saat ini. Masalah apa yang muncul di dalam lingkungan sosial kita? Hal pertama yang harus kita lakukan di dalam membuat perencanaan sosial marketing. Jadi sebelum kita menentukan strategi apa yang akan kita lakukan di dalam campaign sosial marketing, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya situation ini, gitu ya. Jadi apa saja yang harus diperhitungkan? Mencari tahu permasalahan dasarnya seperti apa, akar masalahnya seperti apa. Nah, dari situ nanti kita bisa mencari solusi-solusi atau pemecahan masalah yang tepat dan menyusun strategi di dalam campaign sosial marketing kita. Kajian dari situasi ini berupa masalah yang dihadapi. Jadi kita tahu masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh lingkungan sosial kita. Kita tahu kapasitas dari masyarakat kita dan juga kapasitas dari organisasi kita yang akan melakukan campaign. Kita juga dapat mengetahui usaha komunikasi apa yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah yang ada di dalam lingkungan sosial kita. Kemudian kita juga akan mengkaji khalayak kita. Kemudian kajian kompetisi, apakah ada organisasi lainnya yang juga melakukan campaign yang sama untuk mengatasi masalah yang ada, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan campaign sosial marketing ini. Dalam tahapan situation ini, kita dapat menerapkan analisis SWOT untuk membantu kita menganalisis situasi lingkungan sosial kita. Selanjutnya yaitu objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah sebuah tujuan. Jadi dalam kegiatan sosial marketing ini, jangan lupa untuk kita menentukan sebuah tujuan. Apa tujuan kita melakukan kegiatan sosial marketing ini? Tujuan ini berupa perumusan tujuan-tujuan program komunikasi secara spesifik dan terukur. Terukur di sini berarti secara kuantitatif dalam suatu kerangka waktu tertentu. Kita dapat menuliskan secara terpisah antara tujuan pemasaran dan tujuan komunikasi. Nah, tujuan pemasaran ini merupakan tujuan yang ditargetkan dalam bentuk angka dan biasanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi melalui tujuan pemasaran ini, kita dapat mengukur tujuan akhir dari kegiatan sosial marketing. Misalnya kita akan melakukan campaign tentang ASI eksklusif. Nah, tujuan pemasaran ini contohnya adalah untuk meningkatkan pemberian ASI pada bayi usia 0-6 bulan sebanyak 75% selama 1 tahun. Nah, jadi tujuan pemasaran ini spesifik, yaitu berupa angka-angka. Jadi kita bisa menentukan angka, misalnya kayak tadi bayi usia 0-6 bulan. Nah, kita bisa menentukan berapa persen dari target adapter kita, misalnya 75%. Nah, waktunya kita juga bisa menentukan, misalnya waktunya dalam 1 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pemasaran. Jadi kita bisa menentukan angka-angka dan juga waktu yang lebih spesifik sehingga kita bisa mengukur tujuan akhir dari kegiatan sosial marketing kita. Nah, yang kedua adalah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan kepada target adapter kita untuk merubah perilaku mereka. Masih dengan contoh yang sama tentang kampanye ASI eksklusif. Misalnya seperti ini. Untuk meningkatkan kesadaran ibu dan ayah tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi 0-6 bulan secara eksklusif. Jadi tujuan komunikasi ini berupa pesan-pesan yang dapat merubah cara berpikir seseorang atau masyarakat dan juga perilaku mereka. Nah, kriteria penetapan tujuan ini kita bisa menggunakan metode SMART. Jadi yang namanya menyusun sebuah tujuan gak asal menyusun,
tapi kita bisa menggunakan metode SMART untuk menyusun tujuan. Jadi, untuk menyusun sebuah tujuan, kita dapat menerapkan atau dapat menggunakan metode SMART ini supaya tujuan yang kita susun nanti dapat kita sampaikan dengan baik kepada target adapter kita. Jadi ini kita dapat menggunakan metode SMART, yaitu bahwa tujuan itu harus spesifik. Tujuan yang didefinisikan dengan baik dan semua orang dapat memahami tujuan tersebut. Jadi berkaitan dengan apa, kenapa, dan bagaimana. Kemudian, tujuan itu harus measurable, yaitu sasaran yang dapat diukur. Bagaimana kemajuan prosesnya sehingga dapat dilihat perubahan yang terjadi. Nah, ini misalnya seperti tadi tujuan pemasaran. Jadi biasanya kalau namanya tujuan pemasaran itu dia dapat diukur, seperti itu. Selanjutnya, tujuan itu harus attainable, yaitu tujuan itu harus dapat dicapai. Jadi tujuan itu tidak melampaui dari kemampuan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian, tujuan itu harus relevan. Tujuannya harus realistis, real, dapat dicapai dengan suatu usaha yang real. Bukan dengan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang hanya dapat kita bayangkan saja. Yang terakhir, tujuan itu harus time-based. Artinya, ada waktu yang dapat mengukur dari tujuan tersebut. Artinya kita bisa menentukan kapan tujuan itu dapat dicapai. Jadi ada batas waktu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, metode SMART ini dapat kita gunakan untuk kita menyusun sebuah tujuan. Supaya apa? Supaya tujuan itu dapat tersampaikan dengan jelas kepada target adapter kita. Yang berikut strategi. Nah, di dalam proses strategi ini, teman-teman dapat merancang cara mencapai tujuan berdasarkan keadaan sekarang atau situasi yang terjadi. Bagaimana teman-teman mencapai suatu tujuan sehingga dapat diketahui bersama, kemudian teman-teman dapat meringkas dari taktik-taktik yang sudah teman-teman rancangkan sebelumnya. Yang berikut, tahapan ini dilakukan spesifikasi dari rencana sebagai bentuk strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sosial marketing yang akan teman-teman lakukan. Yang berikut, pada tahap ini, pelaku sosial marketing juga merencanakan media penyampaian yang akan digunakan. Jadi, teman-teman sudah harus tahu melakukan kampanye menggunakan media apa. Baik, kalau melalui media massa teman-teman harus konsisten, kemudian media interaktifnya seperti apa, media personalnya, dan juga promosi langsung kepada target seperti apa. Misalnya program kampanye pemberian ASI terhadap bayi 0 sampai dengan 6 bulan secara eksklusif. Nah, itu teman-teman melakukan pendekatan seperti apa, melakukan media melalui media seperti apa. Seperti itu strateginya yang harus teman-teman buat. Nah, yang berikut adalah taktik. Tahap ini teman-teman melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih detail yang telah ditetapkan. Taktik juga memerinci halayak, sasaran, serta sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Nah, seperti alat komunikasi apa yang digunakan, bagaimana kita akan menggunakannya, itu semua masuk dalam taktik yang akan kita buat dalam sebuah strategi social campaign. Kemudian pesan apa yang teman-teman sudah rancangkan, apa yang akan dikomunikasikan kepada target adopter, kemudian apakah kita konsisten di berbagai alat dan pesan. Misalnya kalau kita menggunakan media massa, kita menggunakan media massa, atau kita menggunakan suatu alat tertentu, kita harus konsisten dengan sebuah media yang kita gunakan, sehingga target adopter juga tidak bingung. Yang berikut, apakah kita memiliki sumber daya atau anggaran yang diperlukan? Kalau kita memerlukan anggaran, kita harus merencanakan semuanya dengan
baik sehingga semuanya bisa dapat terukur dan kita bisa tahu di mana batas kemampuan kita melaksanakan program kampanye ini. Contohnya di sini sosialisasi ASI eksklusif dilaksanakan di Balai Desa Kemiri dengan sasaran adalah calon ibu dan calon ayah yang baru akan memiliki anak. Sosialisasi ini akan dilakukan menggunakan video dan paparan dari ahli laktasi. Nah, di situ teman-teman sudah, misalnya ya, kalau mau menggunakan contoh ini, teman-teman sudah konsisten dengan menggunakan video atau paparan dari beberapa ahli laktasi yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan terhadap bayi dengan umur 0 sampai dengan 6 bulan. Dalam tahapan ketiga ini, teman-teman harus menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix sebagai pisau analisisnya ya, yaitu 4P tadi. Nah, yang berikut tahap kelima adalah action. Di sini teman-teman dapat mengaplikasikan semua kerangka kerja yang telah teman-teman rancangkan dari awal, pelaksanaan rancangan strategi dan taktik yang sudah dibuat sebelumnya. Sebenarnya di bagian action ini adalah perincian lebih jauh daripada penjabaran taktik. Misalnya apapun yang sudah teman-teman buat dari awal, itu teman-teman mulai mengerjakan dan mulai melakukan semuanya dengan baik. Misalnya berisi hal-hal kecil seperti apa saja yang harus dilakukan untuk sampai pada tahap menyebarkan suatu poster dan melakukan sebuah tindakan. Di dalamnya mencakup siapa melakukan apa, kapan mereka akan melakukannya, dan bagaimana melakukannya di lapangan. Nah, itu semua adalah aksi yang teman-teman buat, bagaimana teman-teman merancangkan pesan, media. Nah, di sini teman-teman masuk dalam tindakan atau aksi yang teman-teman lakukan dalam proses kampanye. Selanjutnya adalah C, kontrol. Kontrol di sini merupakan penjabaran dari berbagai hasil akhir dan proses dari campaign sosial marketing yang kita lakukan. Jadi kita akan melakukan sebuah pemantauan dan juga evaluasi. Jadi kontrol ini dilakukan dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dan menjabarkan kapan pemantauan dan evaluasi itu akan dilaksanakan, bagaimana datanya didapat, dan apa ukuran dari keberhasilannya. Nah, itu akan ditentukan di dalam tahapan kontrol ini. Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan taktik yang sudah ditetapkan dan lakukan kontrol pada saat melaksanakan semua taktik-taktik tersebut. Jadi kontrol ini dapat dilakukan tidak hanya pada akhir kegiatan, tapi ketika kita melaksanakan taktik-taktik yang sudah kita rancang tadi. Jadi pada intinya, kontrol di sini adalah bagaimana kita memonitoring dan mengukur performa kerja kita. Hasil akhir dari tahapan kontrol ini, kita dapat memberikan rekomendasi program yang sudah kita lakukan selanjutnya, yaitu apakah program tersebut dapat dilanjutkan tanpa ada perbaikan, atau program itu dilanjutkan dengan perbaikan pada bagian yang bermasalah, atau bisa saja program tersebut dihentikan tanpa melihat hasil atau tujuan, atau program tersebut dapat dihapus, yaitu program tidak dilakukan lagi pada masa yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan tentang SOSTEK, situation, objektif, strategi, taktik, action, dan controlling. Selain menyusun SOSTEK dalam perencanaan sosial marketing, kita juga perlu menentukan 3 komponen lainnya, yaitu 3Ms, yaitu Mens, kemudian Money, dan juga Minutes. M yang pertama adalah Men. Men di sini merupakan rincian dari organisasi atau orang-orang yang akan melakukan kegiatan sosial marketing, termasuk pihak-pihak lain atau organisasi lain yang kita ajak untuk bekerja sama
dalam melakukan kegiatan sosial marketing ini. Yang kedua adalah money. Money di sini merupakan perincian dana atau anggaran yang kita butuhkan di dalam kita melakukan campaign sosial marketing. Kita pasti butuh yang namanya anggaran, karena kita tidak mungkin dapat melakukan suatu kegiatan tanpa kita mempunyai sebuah anggaran. Makanya di sini anggaran menjadi penting. Supaya apa? Supaya kegiatan dapat dilakukan, dapat berjalan. Jadi kita akan merinci biaya-biaya yang kita butuhkan sekecil apapun. Misalnya untuk ngeprint poster atau untuk beriklan, bahkan sampai ke transportasi pun kita harus dapat menganggarkan dengan detail. M yang terakhir adalah minutes, waktu. Jadi dalam kegiatan sosial marketing kita harus menentukan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sosial marketing, termasuk di dalamnya bagaimana kita membuat jadwal kegiatan. Kita bikin rundown-nya. Ketika kita sudah menyusun taktik, maka kita dapat juga menyusun rundown kegiatannya. Nah, minute ini diperlukan supaya kegiatan sosial marketing nanti dapat berjalan dengan tertib dan juga efisien. Kita bisa menentukan kapan dan berapa lama dari masing-masing kegiatan itu dapat kita jalankan. Oke teman-teman, demikian materi yang dapat saya dan juga Kak Randy sampaikan untuk teman-teman di pertemuan ke-8 ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu didiskusikan, maka teman-teman dapat menyampaikannya melalui WhatsApp group dan kita akan berdiskusi di WhatsApp group tersebut. Kita akan bertemu lagi minggu depan di materi berikutnya. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Bye-bye.